Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah ya, kita semua masih baik pada pertemuan kali ini yang masih menggunakan aplikasi Zoom ini ya. Oke, langsung saja kita masuk pada pertemuan kali ini membahas tentang program linear 2 variabel. Sebelumnya kalian bisa langsung mengisi absen di Google Class yang sudah Ibu share ya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu kita mendefinisikan dan menyelesaikan masalah program linear 2 variabel. Pada pertemuan kemarin yang kita bahas sudah mengenai daerah penyelesaian. Nah, pada kali ini kita tetap akan menggunakan daerah penyelesaian tersebut sebagai salah satu step dalam menyelesaikan program linear ini. Kemudian, kalian harus menganalisis permasalahan ini untuk mengetahui apa sih program linear dan bagaimana menyelesaikannya. Dikerjakan di lembar kerja siswa secara berkelompok ya, sudah ada di Google Class kelompoknya dan juga lembar kerjanya. Silahkan dilihat. Oke, ini untuk kasusnya sudah ada juga di Google Class. Kemudian untuk solusi atau langkah-langkah yang akan kalian tempuh, pertama itu kalian menyajikan apa saja yang ada dalam permasalahan, kalian sajikan dalam tabel. Yang kedua, analisis model matematika. Lalu yang ketiga, daerah penyelesaian. Itu minggu kemarin sudah, tinggal mengingat lagi dan mempelajari lagi. Lalu yang keempat, titik daerah penyelesaian. Itu titik-titik yang dilalui oleh daerah penyelesaian kalian. Yang kelima, itu ada fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu yang ingin dituju dari permasalahan. Lalu yang keenam, maksimum minimum. Itu tergantung dengan permasalahannya, tidak memaksimumkan keuntungan maupun meminimumkan fungsi tujuan. Kemudian di akhir pengerjaan kalian, silahkan kalian berikan kesimpulan tentang analisis kalian. Yang pertama mengenai masalah program linear 2 variabel, itu definisinya apa, lalu daerah penyelesaian itu apa, lalu cara menyelesaikan program linear 2 variabel itu langkah-langkahnya seperti apa. Silahkan kalian bisa berdiskusi, lalu kalian share hasil diskusinya di Google Class, di tugas yang sudah Ibu share. Lalu kemudian kalian kerjakan dengan berbagai referensi, kalian cari sendiri, bisa di internet, buku bacaan, atau bertukar pikiran atau pendapat dengan teman satu kelompok kalian. Oke, nanti Ibu akan kembali lagi 15 menit kemudian untuk mereview hasil pekerjaan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya. Untuk yang di Classroom sudah dikoreksi dan alhamdulillah 80% itu sudah baik. Hanya saja masih kurang pada pemodelan matematika yang kurang tepat dan juga grafik yang kurang teliti dalam membuatnya. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, sajikan data. Data apa saja sih yang disajikan dalam permasalahan? Di sini ada data resistor, transistor, kapasitor, serta keuntungan untuk masing-masing mesin yang digunakan, yaitu mesin A dan juga mesin B. Adapun datanya yaitu 20 resistor, 10 transistor, 10 kapasitor, dan 50.000 keuntungan. Ini untuk mesin A. Lalu untuk mesin B sendiri 10 resistor, 20 transistor, 30 kapasitor, dan 120.000 keuntungan. Lalu persediaan di sini disebutkan dalam permasalahan bahwa sekurang-kurangnya perusahaan mempunyai 200 resistor, 120 transistor, dan 150 kapasitor. Setelah kita sajikan semua datanya, maka kita ke langkah yang kedua, yaitu model matematika. Sebelumnya kita misalkan dulu, di sini ada mesin A dan mesin B. Kita misalkan mesin A sebagai suatu variabel X dan mesin B sebagai suatu variabel Y, sehingga kita dapat tentukan kendala-kendala dalam permasalahan ini. Yang pertama ada kendala persediaan. Disebutkan bahwa kendala persediaan itu 200 untuk sekurang-kurangnya 200 untuk resistor, 120 transistor, dan 150 kapasitor, sehingga
Di sini dapat kita tuliskan 20x ditambah 10y lebih dari sama dengan 200, atau bisa ditulis 2x plus y lebih dari sama dengan 20. Kenapa tandanya lebih dari? Karena sekurang-kurangnya. Dan di sini juga letak kesalahan kalian karena salah tanda. Oke, untuk yang transistor dan kapasitor itu caranya sama sehingga didapat kendalanya seperti ini. Lalu kendala non negatif. Kendala non negatif adalah suatu kendala dalam program linier di mana tidak negatif karena berhubungan dengan suatu produksi. Sehingga kendala negatifnya yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Untuk langkah yang ketiga, kita tentukan daerah penyelesaian. Menentukan daerah penyelesaian pada minggu kemarin itu kita sudah membahas, yaitu dengan menentukan koordinat titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya. Bisa kita lihat sumbu X dan sumbu Y-nya sudah kita temukan. Kemudian kita gambarkan grafiknya. Untuk yang pertama, 2X plus Y lebih dari sama dengan 20. Kita gambarkan grafiknya. Karena lebih dari, maka daerah penyelesaian ada di sebelah kanan. Lalu yang ini juga sama. Dan persamaan yang ketiga juga sama. Sekarang kita ke kendala non negatif, yaitu X lebih dari sama dengan dan Y lebih dari sama dengan 0. Kita akhir X lebih dari sama dengan 0 itu ke kanan dan Y sama dengan 0 itu ke atas, sehingga kita peroleh daerah penyelesaiannya pada bagian daerah sini. Oke, lanjut ke yang keempat, kita tentukan titik daerah penyelesaian. Titik daerah penyelesaian itu titik-titik yang ada pada daerah penyelesaian. Katakanlah ini titik A, ini titik B, dan ini titik C. Titik-titik inilah yang dilalui daerah penyelesaian. Kita cari. Untuk titik A kita tidak perlu mencari karena sudah terlihat. Titik B pun sudah terlihat. Sekarang kita titik C. Perhatikan bahwa titik C adalah suatu perpotongan dari dua garis, yaitu garis 2X plus Y sama dengan 20 dan garis X plus 3Y sama dengan 15. Oleh karena itu kita lakukan eliminasi dan substitusi sehingga kita temukan untuk X-nya 9 dan Y-nya 2. Selanjutnya kita tentukan fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu didapat dari tujuan dari permasalahan, yaitu untuk keuntungan, sehingga kita dapat tuliskan fungsi tujuannya 50.000 X ditambah dengan 120.000 Y itu merupakan fungsi tujuannya. Lalu yang terakhir, memaksimumkan atau meminimumkan. Karena dalam permasalahan ini yang diinginkan adalah memaksimumkan, maka kita maksimumkan titik-titik ini pada fungsi tujuan. Caranya kita substitusikan titik-titik yang telah kita temukan pada fungsi tujuan. Didapat 2.400 untuk titik A, 750 untuk titik B, dan 690 untuk titik C, sehingga nilai maksimum pada titik A 0,20 dan keuntungan maksimum sebesar 2.400. Ya, demikian penyelesaiannya. Adapun permasalahan program linier 2 variabel itu adalah nilai-nilai X dan Y yang memaksimumkan dan meminimumkan fungsi tujuan. Sedangkan daerah penyelesaian sendiri itu merupakan kumpulan himpunan dari titik-titik yang memenuhi semua kendala. Lalu langkah-langkahnya itu ada 6. 1. Menyajikan, membuat model matematika daerah penyelesaian, titik daerah penyelesaian, fungsi tujuan, dan memaksimumkan atau meminimumkan. Demikian, paham? Alhamdulillah semuanya paham. Untuk lebih pemahaman silahkan kerjakan dan kumpulkan di Google Classroom. Demikian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.